Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa dan niat belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدلالة على الهدى والخير amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita sekarang akan masuk pada surah Al-Qadar ya. Surah Al-Qadar itu tergolong surah Makkiyah. Maksudnya surah Makkiyah berarti ini turunnya di kota Mekah. Nah, surah Makkiyah ini atau surah Al-Qadar yang terkategori surah Makkiyah ini diturunkan setelah surat Abbasa ya, setelah surat Abbasa. Nah, surah Al-Qadar itu surat ke-97 dari 114 surat yang ada dalam Al-Qur'an. Berarti ini urutannya yang ke-97. Tapi kalau turunnya itu setelah surah Abbasa. Arti Al-Qadar itu kemuliaan. Ya, arti Al-Qadar itu kemuliaan. Makanya Lailatul Qadar itu dinamakan malam kemuliaan. Nah, namanya malam Lailatul Qadar tentunya berkaitan erat dengan satu bulan, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan yang diwajibkan kita berpuasa satu bulan penuh. Ya. Karena di salah satu malam di malam-malam Ramadan itu ada yang namanya malam Qadar atau malam kemuliaan yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya surah Al-Qadar ini ada erat kaitannya dengan seseorang yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Jadi di pertemuan ini kita sedikit akan mengupas sejarah, bercerita tentang sejarah seseorang yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama sahabatnya, beliau tiba-tiba tersenyum. Nah, ketika tersenyum sahabatnya bertanya, "Ada apa yang membuatmu tersenyum ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab bahwasanya aku diperlihatkan di akhirat nanti semua nabi berkumpul bersama umat-umatnya kecuali salah seorang nabi. Dialah yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Jadi Sam'un Al-Ghazi ini Sam'un Al-Ghazi itu merupakan nabi. Jadi ingat, nabi yang pernah saya katakan, nabi itu ada 124.000, nabi dan rasul ada 124.000. Nabi dan rasul, nabi itu ada 124.000, yang menjadi nabi dan rasul itu ada 313 orang. Nah, salah satunya ini Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihi salam ya. Nah, Nabi Sam'un Al-Ghazi ini juga biasa dikenal juga dengan nama Samson ya. Itu ada erat kaitannya dengan nama Samson. Karena kisahnya pun hampir sama. Ya, kisahnya hampir sama. Jadi Nabi Sam'un Al-Ghazi ini adalah nabi keturunan Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Dia selalu memerangi bangsa-bangsa yang menentang ajaran tauhid. Maksud menentang ajaran tauhid, nggak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sosoknya itu digambarkan dia seorang laki-laki yang punya rambut panjang sampai ke kaki dan diberi mukjizat kekuatan yang tiada tandingannya. Ini makanya tadi yang saya katakan hampir sama ceritanya dengan kisah Samson ya. Nah, Sam'un Al-Ghazi ini ketika berperang itu bersenjatanya itu pedang, tapi pedangnya itu terbuat dari tulang rahangan unta ya.
Orang-orang pedangnya dari besi, kalau ini pedangnya dari tulang rahang unta yang dinamakan liha jamal, ya, itu yang disebutnya. Nah, karena orang-orang mengakui kehebatan dari Sam'un al-Ghazi ini, dari Nabi Sam'un al-Ghazi, lalu orang-orang kafir tersebut bersepakat untuk mencelakai Nabi Sam'un. Akhirnya dibujuklah istrinya Nabi Sam'un ini untuk supaya Nabi Sam'un ini bisa ditangkap. Akhirnya kaum kafirnya ini memberikan sebuah tali. Begitu dikasih tali kepada istrinya, nah Nabi Sam'unnya itu lagi tidur, diikat dengan tali. Begitu bangun hanya sedikit buka, putus itu tali karena kekuatannya. Ditanya sama Nabi Sam'unnya, kenapa kok saya diikat kepada istrinya? Enggak, mau ngetes kekuatan, kata istrinya bilang seperti itu. Lalu keesokan harinya begitu tidur lagi, diikat lagi sama istrinya dengan besi, dengan rantai-rantai besi diikat. Begitu bangun hanya sedikit buka begini, pecah semua itu besi, rantai besinya. Istrinya kaget lagi, kuat bener. Ditanya, wahai istriku, kenapa aku dirantai? Kan mau ngetes kekuatan, ya bilang gitu, mau ngetes kekuatan suaminya. Lalu Nabi Sam'un ini bilang bahwasanya untuk menundukkanku sebenarnya nggak usah pakai tali, nggak usah pakai rantai. Kalau mau ngikat sama aku nih pakai rambutku. Nah, begitu malam yang ketiganya dicabut satu rambutnya sama istrinya, begitu tidur diikatlah itu Nabi Sam'un oleh istrinya. Begitu bangun udah nggak bisa bergerak. Jadi meskipun kuat, sekali lagi manusia punya kelemahan. Nah, Nabi Sam'un ini ternyata kelemahannya justru dari rambutnya. Ini hampir sama ceritanya dengan Samson ya. Udah mirip lah ya, kecuali Samson Betawi ya. Yang diperankan oleh almarhum Benyamin. Kalau itu dari bulu ketiaknya kelemahannya. Ya, kita lanjutkan. Nah, begitu ditangkap, dibawa, itu disiksa. Bahkan dalam riwayat itu Nabi Sam'un itu dibikin buta oleh kaum kafir itu. Nah, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mohon dikembalikan dan akan memerangi. Akhirnya Allah mengembalikan kekuatannya. Putuslah itu ternyata ikatan rambutnya, yang badannya yang luka-luka disembuhkan oleh Allah, matanya yang buta disembuhkan, lalu dilawanlah kaum kafir itu semuanya. Dan setelah itu Nabi Sam'un itu bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosanya dengan berjuang beribadah dan menumpas kekafiran selama 1000 bulan tanpa henti. Waduh, lama benar kan, 1000 bulan. Nah, kisah tentang Sam'un ini ada dalam kitab Qasasul Anbiya. Ya, jadi ini salah satu sebabnya Nabi bercerita tentang Sam'un. Akhirnya sahabat bilang, umur saya kan mungkin pendek, saya nggak bisa. Akhirnya diturunkanlah surah Al-Qadar, di mana pada malam Lailatul Qadar itu amal-amal itu dilipat gandakan bagaikan beribadah selama 1000 bulan, sebagaimana Sam'un al-Ghazi, seorang nabi yang berperang dan beribadah kepada Allah selama 1000 bulan tanpa henti, yang kekuatannya ternyata bisa dilumpuhkan melalui rambut dan dapat dikhianati oleh istrinya. Ini menandakan apa? Bahwasanya pelajarannya adalah jangan mempercayai ataupun jangan mencintai seseorang itu 100%, karena bisa jadi nanti dia akan menjadi musuhmu. Tapi juga jangan membenci orang 100%, bisa jadi dia jadi seseorang yang sangat berjasa bagimu ya.
Itu berkaitan dengan cerita kenapa diturunkannya surah Al-Qadar. Mari kita sama-sama baca surah Al-Qadar seperti biasa. Yang belum berwudu, tolong berwudu terlebih dahulu. Yang masih auratnya terbuka, tolong ditutup karena yang kita baca adalah kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu tadi bacaannya. Surahnya ada 5 ya. Dan setelah ini seperti biasa kerjakan evaluasi dan tolong ini ditulis ya. Surah ini ditulis, nanti kalian foto dan kalian upload ke link yang ditugas itu. Ya, terima kasih juga sudah mengikuti pekan ulangan kemarin. Tetap jaga kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Jangan lupa sholat, jujur dan bertanggung jawab, plus bantulah kedua orang tua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.